Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trio Triadinata. Saat ini sementara kuliah PPG dalam jabatan di Unhalu memasuki kategori 1 gelombang 2. Saya punya tugas Ibu dari LK 1.2. Ini mencari penyebab masalah dari hasil identifikasi masalah di kelas saya dari awal semester. Sebelumnya bisa kita perkenalkan nama tak Ibu? Oke, nama saya Isnawati Abbas, SPD MPD. Saya sehari-hari bertugas sebagai Widya Prada di BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja Bu ya, yang ke topik yang pertama. Siswa kurang mampu dalam memahami isi teks bacaan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Iya. Penyebabnya apa Bu ya? Itu harusnya gurunya yang tahu itu. Iya, karena sudah saya buat ini penyebabnya adalah guru kurang mampu dalam menerapkan model pembelajaran seperti itu. Enggak, Tapi bukan itu. Maaf Ibu. Lalu umum itu, tapi secara spesifik jawab saja ya Pak Trio ya. Iya. Gitu. Tapi secara spesifik memang kemampuan membaca secara harus diajarkan kepada anak-anak. Teknik membaca, teknik bagaimana mengambil, mengidentifikasi informasi tersurat maupun tersirat di dalam bacaan, itu harus diajarkan kepada anak-anak. Supaya kan kita itu biasanya ngajarin anak-anak itu ya membaca asal bunyi saja, begitu kan? Nah, asal bunyi saja gitu. Terus paling bisa yang dilakukan oleh guru adalah mengidentifikasi informasi-informasi umum saja yang ada di dalam bacaan. Anak-anak itu tidak secara spesifik diajari bagaimana sih caranya mengambil informasi yang ada di dalam bacaan begitu. Nah, itu yang tidak pernah diajarkan oleh guru kepada anak-anak. Pokoknya baca misalnya, buka halaman ini, baca, jawab pertanyaannya. Itu kan pembelajaran membacanya begitu selalu kan. Nah, kita tidak pernah mendampingi anak-anak secara khusus. Ayo kita lihat baris per baris apa yang dipertanyakan, terus di mana ngambil jawabannya, ya toh? Jadi persoalan anak-anak diajari anak-anak bagaimana mengidentifikasi kata-kata kunci yang kemudian petunjuk untuk bisa memperoleh jawaban dan memahami bacaan, itu yang tidak pernah diajarkan oleh guru. Oke. Nah, diminta untuk membaca harus didampingi, dicari. Ayo sama-sama satu persatu jawabannya, dicari jawabannya. Kita cari dari mana? Itu dengan lihat kata-kata yang ada di dalam bacaan, yang mana kata apa yang menjadi kata kunci yang menjadi petunjuk untuk jawaban. Nah, kan harus diajari seperti itu. Untuk yang pertama Ibu ya. Makasih atas ungkapannya. Yang kedua Ibu, siswa kurang mampu dalam menulis teks dengan struktur argumentasi dan deskripsi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Penyebabnya apa ya Bu ya? Argumentasi dan deskripsi. Iya, sama Pak Trio. Sebenarnya kalau guru itu mau belajar dulu terkait dengan bagaimana mempelajari teks dan menulis teks, jadi masing-masing teks type itu, masing-masing jenis teks itu berbeda-beda memang strukturnya, kan? Seperti kalau misalnya anak-anak mau diajari menulis argumentasi, kata kerja apa yang harus digunakan? Memulai argumentasinya itu harus dari mana dulu? Nah, terus kata-kata penghubung apa? Kata-kata hubung apa yang mesti digunakan? Ya toh? Seperti kata meskipun, kan argumentasi itu selalu ada dua pendapat yang dipertentangkan gitu. Ada yang setuju, pro, ada kontra. Itu argumentasi kan? Iya. Nah, bagaimana merangkai kalimat-kalimat dalam yang pro dan bagaimana merangkai kalimat-kalimat yang kontra,
itu harus diajarkan kepada anak-anak dulu. Jadi guru itu gimana, saya jadi pusing gini. Guru itu tidak bisa ngajar suruh anak menulis kalau belum mengajari bagaimana caranya menulis gitu. Jadi diajari, oke, kalau mengajar argumentasi kita bikin kalimat yang setujunya dulu, yang pro-nya. Nah, memulai kalimat yang pro itu kita mulai dengan kata ini, selalunya memulai kata ini begitu ya, menggunakan kata ini. Kemudian untuk memulai kalimat kontranya yang melawan kalimat persetujuan itu, yang menyatakan setuju itu harus dimulai dengan kata hubung apa. Misalnya dengan menggunakan kata meskipun, walaupun, tetapi. Itu kan yang mekanisme menulis itu harus diajarkan dulu kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menulis. Bagaimana caranya menuntut anak? Kalau nggak bisa, guru itu belum begini, ayo kita bikin kalimat argumentasi. Nah, tapi gurunya belum ngajarin. Nah, itu kan konyol namanya, Pak. Sama deskripsi, sama mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan secara fisik, penampakan fisik misalnya, yang sederhana itu kan ajarin dulu misalnya mendeskripsikan sebuah meja di dalam kelas, ya toh? Nah, terus kan harus mengamati dulu, disuruh anak-anak, ayo kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya sebuah meja itu apa? Kakinya 4, misalnya gitu kan. Permukaannya datar, licin, misalnya gitu. Lacinya ada berapa. Nah, spesifikasi ciri-ciri itu mesti diidentifikasi dulu, diajari dulu ke anak-anak mengidentifikasinya itu. Nah, terus ajari mereka mekanisme menulisnya. Ayo, dari mana kita mulai menuliskannya? Kalau mendeskripsi itu berarti menjelaskan, memaparkan ciri-ciri dari sesuatu. Nah, itu yang sederhananya kalau anak SD kan seperti itu. Mendeskripsikan meja, gitu. Jadi, awalnya dari mana dulu? Makanya kalau di pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, setiap jenis teks itu ada ciri-cirinya, gitu. Kalau misalnya teks deskripsi itu menggunakan kosakata yang bagaimana kata kerja bukan kata kerja aksi, misalnya gitu. Terus kata hubungnya itu biasanya apa saja. Nah, biasanya menggunakan kata hubung kemudian, lalu, gitu kan. Ciri yang kedua, yang ketiga, misalnya gitu. Misalnya, ciri-ciri sebuah meja belajar adalah meja yang digunakan untuk ini. Ya, jadi fungsinya dulu dijelaskan. Baru kemudian masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah pertama, gitu. Jadi penggunaan kata hubung. Jadi mekanisme bagaimana menuliskan setiap jenis teks itu, mau argumentasi, mau deskripsi, mau recon, itu harus diajarkan dulu kepada anak-anak. Nah, gurunya dulu yang harus belajar paling tidak. Toh? Gurunya dulu yang harus belajar. Bagaimana sih kalau menuliskan atau ciri-ciri sebuah teks bacaan atau teks lah ya, argumentasi, deskripsi. Nah, terus bagaimana kita memulai menuliskannya? Harus kalimat pertama itu apa dulu gitu kan? Beda-beda itu. Kalau di argumentasi apa dulu kalimat pertamanya, di deskripsi menjelaskan apa dulu, di kalimat pertama baru nyambung menjelaskan ciri-cirinya. Itu deskripsi itu. Gitu, menurut saya gitu, ya. Bu. Berarti ini di ininya Bu ya, dari penjelasan gurunya ya. Iya. Kurang dari pemaparan guru sebelumnya, dari penjelasan guru sebelumnya, dari pengantar guru sebelumnya yang kurang gitu. Ada nggak Bu misalnya kemungkinan, maaf ya Bu ya, misalnya siswanya ini kan sudah kelas 4 nih, gitu. Harusnya kan sudah bisa membaca dari kelas 3, harusnya sudah pintar menulis dari kelas 3. Ada nggak kemungkinan masalahnya ini dari siswa? Kalau persoalan sudah pintar menulis atau membaca, itu persoalan lain. Maksudnya, memang itu tuntutan pertama dulu kan. Maksudnya, anak-anak diajari menulis dulu. Kalau menulisnya itu menulis apa saja. Tapi ketika masuk ke persoalan bagaimana menulis deskripsi, itu mekanisme teks argumentasi seperti apa, mekanisme teks struktur maksudnya ya, struktur argumentasi seperti apa, struktur deskripsi seperti apa, itu diajarkan dulu bagaimana mekanisme menuliskannya kepada anak-anak gitu. Bagaimana memang tidak akan bisa sampai kepada menulis jenis-jenis teks seperti itu kalau dia belum bisa menulis, belum bisa membaca, misalnya gitu kan. Jadi memang yang intinya ya ajari dulu anak-anak supaya bisa menulis apa saja lah, yang penting dia sudah bisa nulis.
Nah, tinggal nanti tahap kedua kita tinggal ngajarin saja sesuai teksnya. Oh, argumen kita ajarin begini, deskripsi kita ajarin begini, gitu. Sesuai mekanisme dan struktur masing-masing jenis teks. Itu. Iya, iya Bu. Karena begini Bu ya, maaf sorry. Itu apa namanya? Ini identifikasi masalah dengan penyebab masalah, ini rujukannya untuk membuat modul ajar. Jadi saya harus bisa nanti memfokuskan masalahnya ini gitu, masalahnya yang ibu paparkan gitu misalnya tuh, kira-kira apa yang bisa diselesaikan di kelas, kira-kira bisa nggak diselesaikan di kelas begitu. Karena menurut kemarin yang berapa hari ini hari ke-8 dari pertemuan, itu dibilang dosennya kalau gurunya yang kurang dalam media, kurang tanggap dalam IT, kurang tanggap dalam media, misalnya kurang tanggap, berarti hanya gurunya yang harus belajar begitu loh, misalnya seperti itu. Jadi otomatis kalau gurunya sudah belajar, berarti semua permasalahan di kelas itu sudah otomatis akan selesai gitu loh. Enggak. Kalau persoalan Pak Trio seperti siswa tidak bisa menulis kalimat argumen dari skripsi itu bukan cuma di guru. Boleh jadi memang gurunya di awal memang belum tahu bagaimana sih ciri-ciri sebuah argumen, bagaimana ciri-ciri sebuah deskripsi. Tapi kalau misalnya gurunya sudah lihat contoh-contoh yang ada di mana? Di dalam buku, di buku pelajaran, atau di mana saja, kita anggap guru sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana di dalam pertemuan, di dalam kelas itu ketika ngajarin anak dulu bagaimana menulis kalimat argumen, kata kerja apa yang digunakan, kata hubung apa yang digunakan, bagaimana menulis yang kalimat bagaimana menulis kalimat kontra. Ambilkan contoh sederhana saja, mau argumen apa, misalnya sekolah kita, ada yang setuju, ada yang tidak. Ajarin nih anak-anak itu, loh. Ajarin nih anak-anak bagaimana menulis di langkah-langkah pembelajaran di modul itu, tulis dulu langkah-langkah pembelajaran bagaimana mengajari anak menulis sebuah argumen, begitu, toh? Baik Bu. Itu jadi penyelesaiannya memang harus di dalam proses pembelajaran guru itu mengajar mana menulis argumen, gitu. Baik Ibu. Hanya belum tahu saya ini Bu, apakah di PPG ini nanti disesuaikan dengan sekolahnya, sudah menggunakan kurikulum apa, atau ditentukan dari pihak kampus gitu loh. Oh iya. Iya. Tidak masalah sih Pak Trio. Pak Trio mau buat dalam bentuk modul juga nggak apa-apa, dalam bentuk RPP juga nggak apa-apa. Iya, karena saya merujuk ke tujuan pembelajarannya Ibu gitu ya. Pembelajaran itu kan misalnya siswa mampu gitu lah menulis, begitu. Jadi kalau saya tujuan pembelajaran kan sama saja, kita perumusannya di Merdeka maupun di situ ambil yang simple, yang standar saja. Kalau di Merdeka harus pakai misalnya variasinya itu, ya kalau bisa itu bagus juga, tidak salah juga kalau itu mau diajukan sebagai kurikulum, mau dipakai dalam pembelajaran kurikulum 2013 sih. Sebenarnya yang penting kan kelihatannya apa materinya di dalam tujuan pembelajaran gitu kan. Nah, kalau mau buat misalnya seperti bervariasi kayak yang mendeskripsi tadi itu kan bisa saja, misalnya peserta didik mampu menulis menulis teks deskripsi, iya toh? Iya. Dengan melakukan analisis ciri-ciri benda, benda yang ditayangkan dalam video atau ciri-ciri benda yang ada di dalam kelas. Itu. Jadi yang variasinya yang menganalisis itu, dia menganalisis ciri-ciri benda gitu kan. Jadi sebelum mereka disuruh menulis, ya ajari dulu mereka, ayo kita analisis dulu atau identifikasi ciri-ciri apa yang mau kita deskripsikan. Misalnya kita mau deskripsikan meja, misalnya sederhana saja dulu. Ayo diajari dulu bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri sebuah meja gitu kan. Baru kemudian itu diajar menulisnya. Iya Bu. Gitu. Jadi untuk urusan tujuan pembelajaran sih tidak terlalu tidak jadi masalah buat Pak Trio, saya kira ya. Mudah-mudahan. Iya.
Kemudian ini yang ketiga Ibu ya, yang ketiga ini Iya. ada beberapa permasalahan ini diminta tanggapan dari penyebabnya apa gitu. Ini Ah, ah. siswa kurang mampu dalam menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Ini pada muatan pelajaran matematika di numerasinya berarti Bu. Penyebabnya apa ya Bu ya? Iya. Saya pikir apa? Siapa itu? Oh, bentar. Saya pikir itu persoalannya karena guru-guru kurang memberikan contoh-contoh yang konkret. Itu. Ngajar dalam bilangan. Apa maksud saya Pak Trio? Iya iya. Ngajarnya ngajar bilangan. Misalnya, operasi hitung sederhana saja yang sudah pernah saya kasih contoh itu. Misalnya 1000 kurang 500 Iya. kurang 100 sama dengan titik-titik, ya toh? Iya. Itu tidak konkret, tidak kontekstual, toh? Iya. Coba guru itu mulai dari pembelajaran di kelas setiap hari, buatlah operasi hitung itu dalam bentuk soal kasus, ya toh? Soal kasus dari kehidupan sehari-hari. Nah, Ani mempunyai uang 1000, ke sekolah dengan membawa uang 1000. Pada saat keluar main, Ani membelanjakan es krim, es apalah gitu, es 500 rupiah. Nah, terus membeli kacang 100 rupiah. Berapa uang yang masih dimiliki atau dibawa pulang Ani setelah pulang sekolah? Nah, gitu kan. Jadi, buat operasi hitung itu dalam bentuk soal kasus sehari-hari. Sehingga kan anak-anak itu melihat bilangan itu hanya sekedar bentuk 5 itu ya 5 begini modelnya gitu. Tapi apa maknanya bilangan itu, apa maknanya angka itu yang tidak bisa mereka sangkutkan dengan situasi konkret atau konteks di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Jadi coba mulai dari itu. Guru-guru itu harusnya operasi hitung apapun sebisa mungkin itu bisa dibawa dalam bentuk konteks, dalam bentuk persoalan konkret, dalam bentuk operasi konkret dalam hari. Itu yang biasanya tidak dilakukan oleh guru. So? Iya, kalau misalnya seperti ini Bu, saya pernah lakukan seperti ini sama siswa tuh. Misalnya Andi gitu, Andi ketika di rumah belanja itu dikasih uang 50.000 misalnya, dikasih uang 50.000. Nah, belikan ibu 1 liter gula gitu lah. Nah, belikan juga ibu garam gitu. Nah, uang 50.000 ini Andi pergi ke warung. Nah, itu kan belum tahu nih harganya berapa, misalnya begitu. Ternyata di si penjual ini bilangnya, oh ternyata gula ini, nah 1 liternya ini 14.000 seperti itu. Dan garam ini 5.003 misalnya gitu, 5.003 bungkus. Nah, itu dalam bentuk soal seperti itu Ibu kira-kira masuk enggak dalam kategori? Iya, bisa itu. Seperti itu, maksudnya ada kehidupan sehari-harinya itu masuk di dalam konteks soalnya kan. Kalau kita mengembangkan soal-soal higher order thinking skill itu, kita punya stimulusnya, yang menyajikan data-data, informasi terkait dengan operasi hitungnya itu ada di situ. Nah, terus yang kedua mungkin begini, tidak dikonkretkan dalam bentuk benda. Artinya tidak disimulasikan secara konkret dalam bentuk benda. Misalnya, kalau anak-anak disuruh mengurangkan 10 kurang 5, itu hanya di angka saja atau hanya dari gambar saja. Coba bawa benda-benda real di dalam kelas, lalu mereka praktekkan operasi hitung dengan menggunakan benda-benda real itu. Gitu. Misalnya, pecahan saja misalnya. Ayo, bawa apel kan di dalam kelas atau bawa buah apa sajalah. Terus dipotong berapa? Kalau misalnya pecahannya 3/4, praktikkan itu. Ya, simulasikan itu. Bagaimana memecah sebuah benda menjadi 3/4. Nah, gitu. Itu kan yang kurang. Pokoknya guru itu satu-satunya alat yang bisa dia gunakan ya spidolnya atau kapurnya dengan papan tulis. Bagaimana caranya anak-anak bisa paham? Karena anak-anak itu bukan cuma melihat langsung menghafal, tapi harus memaknai setiap konsep, setiap materi yang mereka pelajari gitu. Nah,
memasukkan makna, menyampaikan makna itu gurunya harus kreatif. Pertama itu tadi, toh, bawa operasi hitung dalam persoalan kontekstual secara konkret. Kemudian bawa benda-benda real yang bisa dipakai untuk mendemonstrasikan atau mensimulasikan operasi hitung di dalam kelas. Nah itu. Iya, Bu. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Iya. Kemudian ini kita lanjut boleh atau ada tuh? Kita Iya, lagi. ini sudah mulai ini. Oh gitu. Jadi mungkin cukup Iya. sekian mungkin yang mewakili mungkin ya Bu ya. Ke Iya, oke lah ya. belakang-belakangnya sudah bisa mewakili kayaknya. Jadi bisa mungkin sambil Sama itu yang sama. numerasi yang kedua tadi itu, yang persoalan yang kedua masih bisa juga itu seperti itu. Iya, kayak ini yang sudut, yang sudut sebenarnya saya sudah pakai misalnya contoh media di kelas itu misalnya saya gunakan, saya ambil jam dinding gitu kan, saya kasih turun untuk mengukur sudut. Itu ketika jarum panjangnya di angka 12, kemudian jarum pendeknya di angka 1 gitu. Itu kan besarannya adalah 30 derajat. Misalnya saya kasih begitu, saya putar lagi, saya jadi putar begini, lagi, Pak putar Trio. kacanya. Iya. Iya, singkatnya begini Pak Trio. Gunakan berbagai strategi, toh? Iya. Secara visual, kemudian secara kinestetik, gunakan semuanya. Pak Trio guru itu mesti punya sumber yang banyak. Entah itu audio visual disajikan dulu dalam bentuk video misalnya, kemudian langsung bawakan di depan mereka itu di kelompoknya itu gambar-gambarnya seperti apa. Lalu minta mereka tekan langsung mensimulasikan bagaimana mengukur sudut, ya sediakan bahan-bahannya semua. Jadi segala macam strategi hingga anak mengambil makna dari setiap konsep angka atau apapun itu di dalam numerasinya, matematikanya, itu yang harus dilakukan oleh guru. Jadi tidak bisa guru itu mau ngajar apa sajalah, selalu mengandalkan kapur, tulis, nggak bisa itu sekarang. Iya, Bu. Toh? Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin sudah sudah ditunggu, mungkin sudah mulai. Iya. Iya. Saya Makasih ya Pak Trio. mengganggu. Makasih Bu waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi